Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur. Perkenalkan, saya Zuna dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Di sini untuk series Aging Wellness kita akan bahas mengenai lansia melek finansial. Nah, tentunya kita bersama narasumber yang top banget nih. Jadi teman-teman nih di tempat yang benar ya. Jadi sangat penting nanti kita bahas tentang lansia dari sisi finansialnya seperti itu. Nah, kita sudah menghadirkan Profesor Dr. Liliana Ingrid Wijaya sebagai narasumber kita. Apa kabar, Prof? Baik, Ya. Bu Suna. Ya. Bu Suna ini sebenarnya sehari-hari adalah partner saya ya dalam mengajar mata kuliah keuangan personal. Jadi bagi kami berdua itu rasanya untuk literasi keuangan kepada lansia salah satunya itu sudah menjadi kewajiban kami di mata kuliah tersebut. Nah, ini sekarang kesempatannya kita bahas ya, tentang lansia. Lansia. Tentang lansia seperti itu. Ya. Nah, kira-kira nih Prof, kalau lansia sendiri ya Prof ya, Ya. ini kuenya berapa persen nih di Indonesia seperti itu? Ya, ini sangat penting sekali ya pertanyaan seperti ini. Sebenarnya kita tahu dari persentase populasi di Indonesia sampai 2024 ini sekitar 12% itu adalah para lansia. Tapi jumlah ini akan naik terus. Oh, jadi sedikit tapi naik terus gitu. Iya, betul. Jalurnya akan naik terus. Naik terus. Di tahun 2045 itu diprediksi akan sudah mencapai hampir 20%. Oh ya, lumayan naik ya. Lumayan signifikan ya. Tapi dengan jumlah seperti itu, nah itu yang melek finansialnya berapa persen nih Prof? Ya, ini jadi tadi sekarang 12%, kurang lebih 5 tahun lagi mencapai angka 20%, bahkan di 2050 sudah bisa dikatakan 25%. Oh, ya. Tetapi kita sadar ya bahwa literasi keuangan di Indonesia sebenarnya juga nggak jelek-jelek amat. Udah di atas 60% kan. Ya. Kemudian angka inklusi keuangan juga sudah cukup besar. Tetapi yang menjadi catatan ternyata populasi lansia itu merupakan kelompok umur yang paling rendah literasi keuangannya. Oh, jadi sumbangsi untuk literasinya sangat kecil gitu ya? Betul di sisi sekali. lansia. Oh, ya. Iya. Dengan kondisi tersebut gimana Prof? Jadi nantinya harusnya seperti apa gitu untuk lansia-lansia ini? Jadi menyadari hal seperti itu jadi wajar ya. Kalau lansia itu adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap berbagai isu penipuan. Oh Bu iya, Suna. apalagi sekarang marak investasi bodong tuh ya Prof ya. Betul sekali. Ya. Nah itu kira-kira supaya nggak terjerat di investasi bodong tuh harus ngapain nih lansia? Nah, persiapannya seperti apa gitu ya, Prof? ini sangat penting untuk menjadi sebuah perhatian ya, karena memang lansia tadi dengan populasi yang cukup signifikan, tapi literasi keuangannya masih rendah, sangat rendah, sehingga rawan penipuan. Nah, penipuan itu sendiri jenisnya sebenarnya macam-macam, Bu Zuna. Ya, ada investasi bodong, gitu kan. Iya. Nah, di investasi bodong ini ada sebuah fakta ya. Pasangan suami istri yang sudah lansia di atas 71 tahun itu sampai kena 1,71 miliar, sebuah angka yang cukup besar. Ya, sebuah angka yang sangat cukup besar di mana dia tertipu dengan investasi bodong. Ya. Oh, mohon maaf ya. Bukan 1,71 miliar, Bu Suna. Berapa? Saya lihat catatan saya ya. Lansia 71 tahun tuh korban investasi bodong. Sepasang suami istri loh padahal ini. Sepasang aja nih ya. Sepasang aja. Ya. Itu, ya ampun nilainya. Kita bakalan kerja berapa lama nih jadi dosen? Itu 171 miliar. Wih, justru 171 iya. Ini satu pasangan aja. Satu pasangan. Dia
tipunya tuh pada proyek fiktif PT Garda Ternate Indonesia. Ya pelaku-pelakunya sih sudah ketangkap dan sudah diproses secara hukum. Nah ini menunjukkan hanya pada satu investasi yang namanya investasi bodong, dan saya baru menampilkan data satu pasang Satu aja segitu. Belum lagi nanti jenis penipuan yang lain, Bu Suna. Nggak hanya investasi bodong aja ya. Penipuan yang kedua itu bisa berbentuk apa? Pinjol, pinjaman online, tapi ilegal. Jadi lansia tuh bisa ya apa namanya ketipu sama Iya. pinjol itu ya? Ya, itulah pertanyaannya. Lansia tapi ya berani gitu ya. Iya, lansia tapi kok berani ya? Iya, ya. Karena kelompok lansia ini sebenarnya kelompok yang secara finansial dia ada yang sudah gemuk kan. Oh, Nah, ya, secara seperti itu. finansial. Di dalam penipuan pinjol itu bahkan ada catatan bahwa 1 dari 8 lansia dia ketipu di pinjol ilegal loh. Oh, Iya. justru kalau secara literasinya memang ke situ ya, karena tadi literasinya sedikit, justru Betul. ke pinjol yang Ilegal. tadi ya? Iya. Ya. Karena dia pemahaman terhadap produk investasi, kemudian tentang knowledge dalam hal finansial itu masih sangat tipis ya. Jadi kebanyakan yang dia kena pinjol itu karena gini loh Bu Zuna. Dia tidak sangat teliti untuk melihat apakah tawaran dari provider pinjolnya itu terdaftar di OJK. Oh, jadi belum sampai sana, harusnya dilihat dulu gitu ya? Iya. Ya, Nah, kenapa kok lansia bisa ceroboh seperti itu, Ayu? Kenapa ya kira-kira Prof ya? Yang pertama, kalau kita lihat dari hasil survei, lansia itu sebenarnya dia bukan bodoh secara naturally, ya kan? Tetapi dia itu mudah percaya. Oh, justru Dia mudah di situ percaya ya. kepada siapa? Kepada environment-nya. Oh, Jadi secara personal, kalau dia deket sama seseorang, kemudian orang itu bisa masuk. Yang kedua, ternyata dia itu tidak memikirkan cara membuat sandi, sesuatu yang sederhana kan. sederhana. Jadi sandinya dia itu biasanya sandi-sandi yang kita sebut tuh weak. Oh, Jadi bisa ditebak. bisa gitu. ditebak. Yang ketiga lagi ya karena percaya tadi, dia nggak cek lagi apakah itu terdaftar di OJK atau tidak. Oh, iya ya. Dan sangat penting. paling hebohnya biasanya kalau betul-betul dia adalah pinjol yang legal, data yang diminta kan terbatas toh. Iya, iya. Dia kasih deh semua, termasuk pin-pin segala yang nggak boleh jadinya di-share. ketahuan, makanya- Nah itu keluar semua. Nah iya. itulah sebabnya banyak dibobol dari situ. Itu baru pinjol, belum lagi judi online. Iya, iya. Nah dia punya tingkat emosional yang tinggi. Oh, iya. Mm-mm. Ya, tadi- Karena merasa overconfident sih. Oh, Ya. overconfident. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau lansia itu justru overconfidence-nya justru lebih tinggi gitu ya, Prof? Lebih ya? tinggi, Oh, karena dia merasa gua kan udah makan asam garam tuh. udah pengalaman gitu iya. ya, Prof, ya. Jadi kalau mungkin di keluarga itu ada yang lebih muda, Gen Z, itu belum tentu juga loh si lansia ini mau juga respect dalam hal mendengarkan. iya. Di satu sisi seperti itu, tapi di lain sisi juga memang komunikasi antara generasi penerus dan lansia itu perlu terjalin dengan baik, Iya, ya, betul. supaya proses financial parentingnya itu jalan. Iya, nyambung gitu. Iya, Ya. nyambung. Jadi nggak smart dirinya sendiri, tapi nanti bisa sampai ke anak turunnya supaya nanti ketika lansia itu juga melek finansial gitu ya, Prof, Betul ya? sekali, Oke. itu merupakan sustainability dari populasi yang bagus. Nah, kalau jadi tadi kan sudah sempat dikatakan bahwa Ya. gemuk secara finansial gitu ya, Prof. Berarti Ya, memang- sebagian tuh mereka sudah berada di fase yang punya akumulasi kekayaan. Iya. Jadi memang perlu ya untuk mengetahui uang kita tuh mau diapain, dikemanain gitu, Prof ya. Jadi memang perlu gitu ya, Prof. Iya, sangat penting itu supaya itu teralokasi pada investasi-investasi yang bukan hanya produktif tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Karena sebenarnya seorang lansia itu dia berada pada proses life cycle yang dia akan berada pada proses yang tidak produktif kan Bu? Ya berarti dia sudah bisa akan masuk masa pensiun.
atau ya memang sudah di masa pensiun. Nah, seperti kita ketahui kalau lansia sudah tidak produktif, kan dia perlu passive income. Nah, seringkali akhirnya karena walaupun mempunyai dana yang cukup baik, Banyak, ya. ya amblas, orang bilang amblas. Terus gimana dengan masa depannya dia? Kan dia tidak lagi bekerja. Nah, akibatnya ya jadilah generasi sandwich, gitu kan. Nah, itu mungkin nyambung juga dengan return dari penawaran investasi seperti BPR, kemudian kartu kredit. Nah, ini gimana nyikapinya kalau sudah lansia, misalkan milihnya yang seperti apa dong, Prof? Ya, saya rasa kalau lansia kan sudah di golden age ya. Kalau sudah di golden age itu secara seleksi alam ya. Itu seleksi alam. Harusnya nggak usah lah masuk di produk-produk investasi yang high risk. Even itu memang high expected return sih. Tapi kita udah di fase itu, seperti saya nih, kan saya udah 62. Jadi saya udah menata portfolio saya. Waktunya lah kita happy ya, menikmati masa tua. Jangan sampai jantungan gitu. Coba ngebayang angka-angka, kita bedah di pinjol aja. Pinjol itu emang akan turun terus persentasenya. Itu memang resmi dari OJK. Persentase dari tingkat bunga hariannya. Tingkat bunga harian turun dari 0,4%, 0,3%, 0,2% gitu ya. Namun itu jangan dibaca sebagai sesuatu, ya mumpung kan murah. Nah, karena literasi keuangannya rendah seperti itu deh. Kita compare. Kalau aja itu adalah 0,3% ya sehari. Itu setahunnya berapa? Iya, kalau setahun dia mencapai 100,8%. Aduh, pusing deh. Karena apa? Bank umum saja itu per tahunnya itu saya rasa di sekitar angka 12%. Kalau BPR bolehlah 20%. Kartu kredit aja itu adalah 22%. Nggak sebanding dengan angka 108. Nah, itu butuh literasi keuangan yang baik. Jangan cuma lihat angka hariannya kecil, cuma 0,2%. Kecil cuma 0,3%. Harian. Iya, padahal kalau kita ngerti time value of money, ya kita bisa hitung deh. Disetahunkan jadi berapa. Apalagi dengan sumber yang besar, kemudian dialokasikan ke tempat yang salah. Betul. Gitu ya, Prof, ya. Dan tidak dibagi. Sekali nyemplung masuk sumur. Satu basket gitu ya. Iya. Kalau di ilmu keuangan ada diversifikasi. Diversifikasi, betul. Supaya risikonya nggak cuma di satu aja. Benar sekali, menyebar risiko kan. Nah, itu kan kalau literasi keuangannya bagus pasti paham. Nah, itu akibatnya serius kan jangka panjang. Dana pensiun jadi tidak tercukupi. Kedua, kalau dia punya kebutuhan-kebutuhan terhadap anak cucu, ya kan, itu juga menjadi sangat limited, gitu kan. Tahu nggak loh, sampai ada lansia itu yang nekat jambret. Dan itu udah ada kok di media massa. Karena apa? Karena dia nggak sanggup bayar pinjolnya. Utangnya awalnya cuma 1 juta loh Bu Suna. Tapi karena harian tadi ya, Bro. Karena harian numpuk-numpuk jadi 60 juta. Wah, bahaya. Akhirnya untuk memenuhi itu dia sampai jambret. Nah, kasihan ya lansia, waktunya untuk apa? Untuk berbahagia bersama keluarga. Selamanya udah lama banget untuk berusaha kerja, uangnya udah dikumpulin banyak, ternyata dikena pinjol gitu. Benar, di akhir hidupnya kan dia menjadi tidak bisa menikmati gitu loh. Justru malah makin rumit, makin rumit, benar. Dan itu kan tidak hanya lansia itu yang kena dampak. Tentu satu keluarga besar nggak sih? Nah, gitu. Nah, itulah sebabnya menjadi generasi sandwich. Artinya siapa sih yang bakal akan melunasi? Ya pasti anaknya lah. Ya kan kita juga harus bijak. Apakah anak itu juga tidak punya tanggungan? Kan gitu ya Bu Suna. Nah, kalau dari gaya hidup sendiri gimana, Prof? Dengan kondisi yang lansia seperti itu gitu ya. Mungkin kan beda-beda gitu ya gaya hidup ya. Nah, ini kalau disambungin finansial dengan gaya hidupnya lansia ini seperti apa, Prof, kira-kira? Ya, secara singkat saja ya. Jadi lansia itu karena dia di fase gifting, sebenarnya dia juga ingin memberi gitu loh. Jadi, namun ya karena tidak seimbang dengan dana yang sudah dia siapkan, yang akhirnya hilang karena masalah literasi keuangan, penipuan, ya akhirnya
dia terpaksa harus menyesuaikan dengan gaya hidup yang tidak bisa seperti yang dia mimpikan. Seperti di tujuan awal ketika dia menyimpan uang untuk dana pensiunnya. Saya rasa begitu Bu Suna. Sebenarnya ini menarik sekali dan butuh waktu yang lebih panjang lagi Betul, sebenarnya. kalau dibedah kembali. Karena waktunya terbatas nih Paul. Jadi nah ini kira-kira untuk pesan-pesan untuk lansia ataupun calon-calon lansia nih. Karena audiens kita juga bukan lansia semua, tapi ada yang Gen Z dan sebagainya. Nah ini kira-kira pesannya seperti apa Prof? Ya harapan kita ya, harapannya. Sebagai pendidik dan sebagai pihak yang menginginkan adanya sustainability di bidang finansial, kami mengharapkan para lansia mari sadar kepada kebutuhan-kebutuhan finansial, apalagi di masa tua itu kebutuhannya juga perlu untuk diperhitungkan, terutama masa pensiunnya. Kenapa? Karena supaya kita memutus mata rantai sebagai generasi sandwich. Nah, untuk calon lansia tentu akan lebih prepare ya untuk menghadapi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di orang tua. Itu janganlah itu justru akan itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang baik dan semakin siap untuk bergerak ke depan menjadi Indonesia emas. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti harapannya kalau sudah lansia kita lebih smart gitu ya, lebih melek finansial. Nah cukup sekian ya Prof dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di seri-seri Aging Wellness berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.